Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1141 3 pertanyaan sebelum menikah. Bahkan Tang San, melihat Kaisar Iblis Tianhu saat ini, mau tidak mau diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Orang ini benar-benar layak untuk bertanggung jawab atas istana leluhur selama bertahun-tahun, dan hanya dengan beberapa kata, itu telah mendekatkan jarak antara Kekaisaran Tianyu dengan Kekaisaran Richen. Dalam periode baru-baru ini, hubungan antara kedua kekaisaran telah berubah. Dengan jatuhnya kedua kaisar berturut-turut, Kekaisaran Richen memiliki kecenderungan untuk bangkit di bawah kepemimpinan Kaisar Tianyang Tianjing. Di bawah kendali Kekaisaran Tianyu, Kekaisaran Tianyu juga membayar harga yang cukup mahal. Sangat penting bagi pengadilan leluhur untuk menjaga situasi yang stabil. Satu-satunya keuntungan Kekaisaran Tianyu sekarang adalah bahwa 2 dari 3 kaisar semu milik klan monster, apakah itu Mei Gongzi atau Su Anyu, selama seseorang menjadi kaisar, situasinya dapat distabilkan. Adapun Jin Yaolin, dia adalah ras netral sekarang, bahkan jika dia menjadi seorang kaisar, dia tidak dapat memiliki keberpihakan di permukaan. Selanjutnya, Tianyang Tianjing Huang akan menikahkan 2 calon kaisar. Kaisar Iblis Tianhu melangkah ke samping sambil tersenyum, dan memberi isyarat mengundang ke Tianyang Tianjing Huang. Kaisar Iblis Besar Tianhu memimpin pembukaan pernikahan, dan Kaisar Tianyang Tianjing memimpin pernikahan. Tidak ada keraguan bahwa ini sudah menjadi standar tertinggi dari istana leluhur. Tang San memegang tangan Mei Gongzi dan datang ke tengah. Tianyang Tianjing Huang berjalan di depan mereka. Yang mengejutkan Tang San dan Mei Gongzi adalah bahwa pada saat ini, cahaya dan bayangan yang selalu ilusi di wajah Tianyang Tianjing Huang secara bertahap memudar, mengungkapkan warna aslinya. Melihat wajah asli orang ini, bahkan murid Tang San menyusut untuk sementara waktu, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Tianyang Tianjing Huang tersenyum dan berkata, Apakah ini kejutan? Aku tidak ingin menunjukkan wajah asliku kepada orang lain pada hari kerja, itu hanya kebiasaan. Kaisar yang berteman baik denganku benar-benar mengetahuinya. Hari ini kamu adalah menikah, ini juga milikku. Biarkan aku memberimu hadiah. Semua eksistensi yang telah melihat wajah asliku telah mendapatkan persahabatanku. Pada saat ini, udara di sekitar mereka sedikit terdistorsi, bahkan Kaisar tidak dapat melihat situasi di dalam dari luar, dan tidak dapat melihat wajah asli Tianyang Tianjing Huang, hanya 3 sosok yang beriak di gelombang air. Tianyang Tianjing Huang memiliki sepasang mata yang sangat cerah, pupilnya berwarna merah muda, dan rambut emasnya yang panjang menggantung di belakangnya. Wajahnya agak heroik, tetapi penampilannya sangat cantik, dengan perasaan yang menindas. Namun, jenis kelaminnya benar-benar berbeda dari yang diketahui Tang San dan Mei Gongzi sebelumnya. Ya, Tianyang Tianjing Huang sebenarnya adalah seorang wanita. Untuk waktu yang lama, Tang San berpikir bahwa dia dan Kaisar Diin adalah pasangan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa Kaisar Diin adalah seorang wanita, ternyata keduanya bukan kekasih, tetapi sahabat. Ada senyum masam di wajah Tang San, yang benar-benar tak terduga. Yang mulia, sulit bagi kami untuk bersembunyi darimu. Tang San tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Ada sedikit kewaspadaan di mata Mei Gongzi. Tianyang Tianjing Huang sedikit tersenyum, menatap Mei Gongzi, dan berkata, gadis kecil, apa yang kamu pikirkan dengan kepala kecilmu? Umurku sudah lebih dari 2000 tahun. Hari ini adalah harimu yang sangat menyenangkan. Sekarang, aku akan melakukannya untukmu. Garis-garis cahaya yang terdistorsi menghilang dengan tenang, dan Tianyang Tianjing Huang kembali ke wajah ilusi aslinya. Jin Yaolin, tolong jawab 3 pertanyaanku sekarang. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan suara yang dalam. Ya, jawab Tang San. Apakah kamu bersedia menjadi suami istri dengan Mei Gongzi? Tidak peduli kapan dan dimanapun kamu berada, kamu akan selalu bersamanya sampai kamu tua dan tidak pernah menyerah. Tang San berkata dengan lantang, berdoalah agar roh hidup bersama, dan bersatu selamanya. Menurut aturan benua Falan, ini disebut 3 pertanyaan sebelum menikah. Ada berbagai cara untuk menjawabnya, di antaranya cara terbaik untuk mengungkapkan kesetiaan pada cinta adalah sumpah darah. Tang San dan Mei Gongzi jelas tidak membutuhkan sumpah darah, mereka memiliki kalung doa untuk kehidupan spiritual, yang bahkan selangkah lebih maju dari sumpah darah. Bukan hanya tidak pernah meninggalkan, tapi juga hidup bersama dan tiada bersama.
Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, apakah kamu bersedia memiliki keturunan dengannya dan bekerja keras untuk kelanjutan ras? Aku bersedia, Tang San berkata tanpa ragu. Untuk semua ras di benua Falan, kelahiran keturunan dan kelanjutan ras merupakan peristiwa besar. Oleh karena itu, monster dan roh dengan keturunan yang belum lahir tidak memenuhi syarat untuk menikah. Tianyang Tianjing Huang melanjutkan, apakah kamu bersedia mendedikasikan segalanya untuknya, bahkan darah dan hidupmu? Aku bersedia. Padahal, pertanyaan pertama dan ketiga dari 3 pertanyaan sebelum menikah, dengan kalung doa, sudah menjadi janji terbaik. Tianyang Tianjing Huang menoleh ke Mei Gongzi, dan berkata, apakah kamu bersedia menikah dengannya? Tidak peduli kapan atau dimanapun kamu berada, kamu akan selalu bersamanya sampai kamu tua, dan tidak pernah meninggalkannya. Mei Gongzi berkata dengan lembut, berdoalah agar roh-roh itu hidup bersama dan bersatu selamanya. Apakah kamu bersedia membayar untuk kelahiran keturunannya dan kelanjutan ras? Tianyang Tianjing Huang bertanya. Wajah cantik di bawah cadar Mei Gongzi sedikit memerah, tapi dia tetap mengangguk dengan tegas, aku bersedia. Apakah kamu bersedia mendedikasikan segalanya untuknya, bahkan darah dan nyawamu? Aku bersedia. Mendengar jawaban terakhir Mei Gongzi, Kaisar Tianyang Tianjing tersenyum dan berkata, baiklah, aku harap 3 pertanyaan untuk melindungi tubuhmu, dan itu akan bertahan selamanya. Ini akan sukses. Nyanyian naga dan teriakan Phoenix bergema lagi, dan naga dan Phoenix berkicau dalam harmoni untuk waktu yang lama. Dalam kegelapan, Tang San dan Mei Gongzi hanya merasa bahwa ada lebih banyak hubungan antara mereka dan satu sama lain, bukan hubungan hidup seperti kalung doa, tetapi semacam hubungan yang berasal dari kesadaran dan jiwa, yang mana selamanya terhubung bersama. Indah bersama. Tianyang Tianjing Huang tersenyum dan berkata, tunggu apa lagi, kamu bisa mencium pengantinmu sekarang. Tubuh Tang San sedikit bergetar, lalu dia menoleh ke Mei Gongzi, dan Mei Gongzi sudah menoleh padanya saat ini. Tang San melangkah maju perlahan, mengangkat cadar untuknya, menatap wajahnya yang halus, bibir merah cerah, dan wajah menakjubkan yang dekat. Sayang, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mei Gongzi menjawab dengan lembut, memutar matanya. Saat berikutnya, keempat bibir bertemu, dan saat ini, mereka tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Salut meriam meraung lagi, memekakkan telinga. Itu juga membuat suasana istana leluhur mencapai puncaknya. Di tubuh Tang San, cahaya emas biru yang menyilaukan bersinar, dan gunung suci emas biru di sampingnya tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Cahaya emas biru yang cemerlang membubung ke langit, dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghujani istana leluhur. Ini adalah energi kehidupan yang sangat besar yang 10 kali lebih murni dari hujan kehidupan. Di bawah naungan nafas kehidupan ini, seluruh istana leluhur tampaknya telah dihaluskan saat ini. Semuanya begitu indah. Dan tepat pada saat ini, di tempat yang tak seorang pun menyadarinya, sebuah susunan piringan bundar memancarkan cahaya dengan tenang. Halo lembut meresap ke segala sesuatu di sekitarnya, membuat semua napas tampak sunyi senyap. 300 mil jauhnya ke tenggara kota Jianmu. Ini adalah pemukiman manusia yang besar, dengan total hampir 30 desa manusia. Lebih dari 150.000 manusia tinggal di sana. Mereka terutama diperbudak oleh kota King Kong dan suku roh yang kuat di dekatnya, melayani suku roh ini. Saat ini, orang-orang di sini memiliki hari libur yang langka. Tuan-tuan bangsawan dari suku roh itu semua pergi ke kota King Kong atau kota Jianmu untuk menonton siaran pernikahan 2 kaisar semu melalui layar kristal. Di seluruh benua Falan, ini adalah peristiwa besar. Sama seperti Battle of the Emperor sebelumnya. Dalam beberapa bulan terakhir, orang yang tinggal di sini jelas santai. Di sebuah desa di tengah, lebih dari selusin orang berkumpul bersama. Pemimpinnya adalah pria jangkung dan tampan, yang secara alami memiliki temperamen dingin dan berdebu di sekujur tubuhnya. Dia melirik ke langit, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, sudah hampir waktunya, ayo mulai. Ya, Tuan Wu Bingji. Orang-orang lain di sekitar memberi hormat kepadanya dengan hormat. Solen 5 chapter 1142 hadiah pernikahan Tang San dan Xiao Wu. Wu Bingji melayang ke udara, dan dengan cepat sampai di sebuah gudang besar di sisi barat desa. Dengan lingkaran tangan, hisapan yang kuat menarik gudang kayu itu ke udara, memperlihatkan tanah di bawah dengan diameter hampir 50 meter. Di tanah, di lingkaran keterampilan jiwa kompleks yang telah digariskan, ada banyak permata bertitik dengannya.
Wu Bingji melayang turun. Ada piringan perak bulat di tangannya. Desa-desa sekitarnya sudah menjadi hidup saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati-hati meletakkan piringan di tangannya di tengah lingkaran keterampilan jiwa besar di bawah kakinya. Seluruh lingkaran keterampilan jiwa masih tenang untuk sesaat, tetapi saat berikutnya, lingkaran halo perak beriak dari pusat lingkaran keterampilan jiwa, dan halo itu tersebar ke segala arah, menutupi lingkaran keterampilan jiwa besar dengan diameter 50 meter sejenak. Segera, batu permata di lingkaran keterampilan jiwa dengan cepat menyala, dan cahaya cemerlang menyala, dan atribut ruang yang aneh meledak seketika. Lapisan pancaran perak naik setinggi puluhan meter, dan kemudian menyelimutinya dengan cahaya aneh. Lingkaran keterampilan jiwa telah diaktifkan. Menurut urutan yang telah dilatih berkali-kali, penduduk desa di mana lingkaran keterampilan jiwa itu berada dengan cepat berkumpul menuju lingkaran keterampilan jiwa dengan barang bawaan mereka. Wu Bingji keluar dari lingkaran keterampilan jiwa, dan staf yang membantu Redemption Organization dengan cepat membawa mereka ke dalamnya. Segera, ribuan orang memasuki lingkaran. Tuan Wu Bingji, gelombang pertama sudah siap. Bagus, Wu Bingji mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah timur, ke arah Suting, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tang San, ini hadiah pernikahan kami untukmu. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya keluar dari tangannya, dan lingkaran keterampilan jiwa yang diaktifkan langsung meledak menjadi pancaran perak yang kuat. Orang-orang di lingkaran keterampilan jiwa semuanya gugup dan terkejut, menyaksikan pemandangan aneh di sekitar mereka. Saat berikutnya, cahaya di lingkaran keterampilan jiwa tiba-tiba menyatu, dan semua orang menghilang tanpa jejak. Pancaran perak mereda, Wu Bingji tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menjadi sibuk, mengarahkan personel Redemption Organization untuk mulai mengganti permata energi dari berbagai atribut untuk lingkaran keterampilan jiwa, bersiap untuk transmisi kedua. Yap, itulah hal terpenting yang dilakukan organisasi Redemption Organization akhir-akhir ini. Jika manusia ingin memiliki masa depan sendiri di benua Falan, mereka harus mencari cara lain. Monster dan roh terlalu kuat. Selain itu, dia selalu waspada terhadap manusia, terutama Kaisar Iblis Rubah Langit yang berkuasa, yang membuat manusia sangat sulit untuk berkembang. Hanya dengan pindah keluar benua Falan manusia dapat memiliki peluangnya sendiri. Dengan upaya Tang San, semuanya bergerak ke arah yang baik. Semuanya berubah. Mendirikan negara, membangun kayu di luar negeri dan merumuskan dua metode penanaman baru untuk manusia pada saat yang sama memberi manusia landasan untuk bergerak menuju masa depan, yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk dicapai. Tapi setidaknya ada kesempatan. Dengan alasan bahwa luar negeri telah dibangun untuk menampung lebih banyak pemukiman manusia, organisasi Redemption Organization telah mulai mengumpulkan manusia dari seluruh benua Falan, membangun susunan teleportasi, dan membuat persiapan untuk membawa lebih banyak manusia ke luar negeri. Butuh waktu lama untuk mempersiapkan ini. Rumah dagang dari ras monster merak memainkan peran besar di dalamnya, mengangkut berbagai sumber daya ke seluruh bagian daratan. Untuk memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia percaya pada diri mereka sendiri, organisasi Redemption Organization secara khusus mengundang beberapa perwakilan manusia yang bergengsi dari seluruh dunia untuk mengunjungi Pulau Crescent di luar negeri, dan meminta mereka untuk melihat orang seperti apa di sana. Bagaimana hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Setelah itu, kembalikan informasinya dan bawa orang-orang ini ke organisasi Redemption Organization. Akibatnya, semakin banyak orang mendambakan kehidupan di luar negeri. Persiapan ini telah dipimpin oleh Xiao He sejak dia menjabat sebagai Perdana Menteri, dan tulang punggung pekerjaannya adalah orang-orang dari organisasi Redemption Organization asli, terutama para siswa dari Akademi Redemption Organization. Mereka semua memiliki kekuatan dan pengetahuan tertentu. Lingkaran keterampilan jiwa sudah disiapkan, dan yang menunggu adalah kesempatan. Sejumlah besar manusia teleportasi menghilang. Ini pasti akan membuat monster atau roh di area tersebut waspada, jadi perlu untuk memilih waktu dan teleportasi pada waktu yang sama sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak dapat bereaksi dan membiarkan lebih banyak manusia pergi ke tempat yang aman. Ini melibatkan teleportasi jutaan manusia. Bukan tugas yang mudah, apalagi dengan kapasitas kerajaan kayu saat ini, tidak mungkin menampung semua manusia. Hanya sebagian dari mereka yang dapat dikirim. Dalam hal pemilihan, juga telah dibahas dengan cermat dan dipikirkan dengan matang. Transfer dan teleportasi skala besar ini pertama-tama akan menargetkan manusia di daerah yang paling teraniaya. Bagi orang-orang monster dan roh yang relatif santai dan baik hati kepada manusia, migrasi akan ditunda terlebih dahulu.
Ini juga untuk meninggalkan kayu bakar bagi manusia di benua Falan. Di masa depan, manusia harus naik ke bintang Falan dan benua Falan. Jadi, tidak semuanya bisa dimigrasikan. Untuk orang-orang yang tetap berada di benua Falan, mereka dikirim ke kerajaan Jianmu dalam kelompok kecil secara berkelompok, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai kemampuan. Bersamaan dengan itu akan dikirimkan guru-guru tambahan untuk melaksanakan pengajaran umum di daerah-daerah tersebut, agar masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat menguasai ilmu. Tugas-tugas ini tidak hanya rumit, tetapi juga harus dilakukan dengan sangat rahasia. Hampir semua orang di organisasi Redemption Organization sibuk. Dengan selesainya pembangunan awal kerajaan kayu di luar negeri, area besar yang berpusat di Pulau Mutiara dan mulai dari Pulau Bulan Sabit telah mampu menampung lebih banyak manusia. Migrasi hebat tidak bisa dihindari. Penentu terakhir kali tentu saja Tang San memutuskan untuk melakukan migrasi besar-besaran ini pada hari pernikahannya, ketika semua orang di benua Falan memusatkan perhatian mereka pada pernikahannya. Ini juga hadiah pernikahan terbaik yang dia berikan pada dirinya sendiri dan Mei Gongzi. Transmisi skala besar yang sama juga diam-diam terjadi di seluruh benua Falan. Tentu saja, tidak mungkin susunan teleportasi ini untuk langsung memindahkan orang dari jarak jauh ke Pulau Bulan Sabit. Sebaliknya, itu terdiri dari jaringan transmisi yang canggih. Jika jaraknya terlalu pendek, maka akan diteleportasi secara langsung, dan jika jaraknya jauh, akan diteleportasi melalui transmisi relay. Crescent Island juga sudah melakukan persiapan, pertama-tama sudah menyiapkan banyak makanan dan kapal. Secara alami nyaman untuk melewati jembatan, tetapi jumlah orang yang dapat melewatinya pada saat yang sama terbatas. Bersama dengan perahu, kapasitas transportasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Manusia dari seluruh benua Falan pertama-tama akan dikirim ke Pulau Crescent. Setelah desinfeksi dan pembersihan seluruh tubuh yang terpadu dan sederhana, mereka akan makan, dan kemudian segera pergi ke pulau lain dengan cara yang berbeda. Kantong yang bagus. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Tang San dan Mei Gongzi, dan juga sama bagi manusia di seluruh benua Falan. Ini adalah hari baru lahir mereka. Saat ini, istana leluhur sudah menjadi lautan kegembiraan. Sorakan, suara perayaan, nyanyian naga dan nyanyian burung phoenix, bergema di mana-mana di istana leluhur setiap saat. Perjamuan besar diadakan di depan Gunung Dewan Pengadilan Leluhur, dan perjamuan di atas meja kering menampung semua orang kuat dari berbagai kelompok etnis. Gunung Suci Emas Biru Tang San tidak dapat menampung begitu banyak makhluk yang merayakan pada saat yang sama, dan versi sederhana dari roh Falan di Istana Emas Biru juga tidak dapat diekspos. Oleh karena itu, sangat cocok untuk makan malam besar setelah pernikahan di depan Gunung Parlemen Istana Leluhur, tempat pertempuran Kaisar terjadi. Tang San dan Mei Gongzi secara alami adalah orang tersibuk sekarang. Kedua kaisar semu bersulang untuk semua kaisar satu persatu, dan kemudian pergi ke meja anggur tempat para patriark dari berbagai klan akan bersulang. Seluruh rumah leluhur telah menjadi lautan kegembiraan saat ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bersulang Tang San dan Mei Gongzi setidaknya harus berada di meja perjamuan di mana patriark dari tingkat garis keturunan kedua atau lebih tinggi ada di meja anggur. Solen 5 Chapter 1143 Kitab Hukum. Setelah meninggalkan meja utama, Tang San dan Mei Gongzi adalah orang pertama yang tiba di meja anggur tempat klan naga berada. Suanyu tidak ada di meja utama penuh dengan kaisar dan pasangan baru Tang San dan Mei Gongzi. Kakak Su, terima kasih banyak hari ini. Tang San membawa Mei Gongzi ke Suanyu, dan Suanyu, semua raja naga dan tetua klan naga berdiri. Suanyu tertawa dan berkata, haruskah aku tetap mengucapkan terima kasih? Lalu berapa kali aku harus berterima kasih kepadamu karena telah datang? Selamat, ayo bersulang. Kali ini, dia membawa banyak naga yang kuat, dan Crystal City hampir keluar dengan kekuatan penuh. Baru pada saat itulah adegan spektakuler dari 1000 naga bernyanyi sebelumnya. Sekarang klan naga tidak memiliki kaisar, dia akan memanfaatkan waktu ini untuk memberitahu semua klan bahwa meskipun tidak ada kaisar, klan naga masih sekuat sebelumnya. Tang San bersulang dengan itu, sementara Mei Gongzi mencicipinya. Suanyu berkata dengan suara rendah, apakah kamu berencana untuk mundur setelah pernikahanmu? Tang San tersenyum, dan berkata, apa? Apakah kamu masih khawatir tentang kekurangan lowongan? Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa, sekarang ada lebih banyak lowongan. Aku mendengar bahwa Sutim masih mendiskusikan siapa yang akan mengisi posisi keempat. Mari bekerja keras bersama,
makan lebih banyak dan menempati lebih banyak, sehingga tempat keempat itu tidak akan terjadi. Tang San tersenyum dan berkata, kamu serakah. Suanyu tersenyum kecut, aku tidak serakah, tapi aku di bawah banyak tekanan. Sekarang klanku tidak memiliki kaisar, tetapi klan Monster Phoenix sudah memiliki 2 kota utama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Setelah pergi kembali kali ini aku juga ingin segera mengasingkan diri, dan ketika kamu menjadi kaisar, aku akan segera melampaui malapetaka. Tanpa kaisar yang bertanggung jawab, kami juga takut. Tang San secara alami mengerti apa yang dia takuti, jika memanfaatkan peluang kelemahan klan naga, beberapa klan yang kuat tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk bergabung untuk menargetkan klan naga bukannya tanpa bahaya genosida. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil, tetapi harus diwaspadai untuk klan naga. Jangan khawatir, tidak peduli kapanpun kami akan mendukungmu. Tang San mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Mata Suanyu bersinar cerah, kami sama, tidak peduli jam berapa, kami adalah pendukung setiamu. Ketika kamu melewati bencana, aku pasti akan datang untuk menonton upacara. Ketika kamu membutuhkan bantuan, klan naga tidak akan pernah mundur. Tang San dengan setengah bercanda berkata, ingat kata-katamu. Itu wajar. Keduanya minum lagi. Setelah Tang San memberi hormat kepada Raja Naga dan tetua lainnya, dia membawa Mei Gongzi ke meja berikutnya. Mei Gongzi mengirimkan transmisi suara kepadanya, apakah menurutmu orang ini akan berdiri di sisi kita pada saat-saat kritis? Tang San tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang cerdas, dan ketika saatnya tiba, aku akan memiliki caraku sendiri untuk menekan klan naga. Jangan khawatir, omong-omong, hari besar kita hari ini sudah dimulai. Mei Gongzi terkejut, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Tang San, dan berkata melalui transmisi suara, maka kamu harus minum sedikit lebih lama. Biarkan semua perhatianmu lebih terkonsentrasi di sini. Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, minum saja tidak cukup. Jika kamu ingin menarik perhatian kedua ras monster dan roh di seluruh daratan, kamu perlu memberi mereka rangsangan. Hah, betapa mengasyikkannya. Tunggu dan lihat. Setelah bersulang, Tang San membawa Mei Gongzi kembali ke meja utama. Dia pertama kali membuka kursi untuk Mei Gongzi dan memintanya untuk duduk, lalu datang ke sisi Kaisar Iblis Besar Tianhu dan Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, tampaknya semua orang sangat tertarik. Mengapa kamu tidak kembali setelah minum beberapa minuman lagi? Kami orang tua akan pergi dulu. Tang San tersenyum dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Hari ini adalah hari pernikahan besar kami, begitu banyak kerabat dan teman yang datang untuk hadir, dan merupakan suatu kehormatan bagi Yang Mulia menyaksikan pernikahan kami. Aku punya untuk menunjukkan sesuatu. Tolong juga Yang Mulia, tunggu sebentar. Apakah kamu akan memberikan hadiah besar? Apakah itu tidak cukup? Tianyang Tianjing Huang juga tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan senyum misterius di wajah Tang San, dia berkata, baru saja permulaan. Tunggu sebentar. Sambil berbicara, Tang San kembali ke Mei Gongzi dan duduk. Mei Gongzi menatapnya dengan rasa ingin tahu, Tang San memberi isyarat, dan berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Saat berbicara, Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah buku tebal dengan warna emas gelap sudah muncul di telapak tangannya. Ini adalah buku dari semua Dharma. Melihat Tang San mengeluarkan buku semua Dharma, Mei Gongzi tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah salah satu harta rahasia terpenting Tang San. Dan itu juga merupakan akar dari kode yang diberikan dewa. Tang San memberinya tatapan meyakinkan. Dan saat dia mengeluarkan kitab semua hukum, semua kaisar menatapnya serempak, karena aura yang terpancar dari kitab semua hukum itu terlalu aneh. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah tidak dapat merasakannya, tetapi pada tingkat kaisar, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang luar biasa yang melekat pada kunci kitab hukum. Itu adalah perasaan setengah ilusi, setengah padat, dan tampaknya memiliki lautan luas. Merasakan tatapan semua kaisar, Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, hari ini aku menikah dengan Xiao Mei, ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hari besar ketika Gunung Suci Emas Biruku secara resmi dibangun. Pada hari yang begitu penting, aku memutuskan untuk memberikan beberapa hadiah kepada kerabat dan teman yang datang ke pernikahan kami hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus. Aku menikah dengan Xiao Mei, dan aku berhasil melamar dengan kalung doa artefak, yang berarti bahwa kami berdoa untuk kehidupan yang sama dan bersatu selamanya.
Xiao Mei memberikan kode hukum ini sebagai mas kawinnya. Buku ini, setelah kami mengorbankan kembali buku tersebut, itu memiliki beberapa efek ajaib. Ini adalah artefak yang sangat kuat. Selanjutnya, aku akan mendemonstrasikannya kepada kerabat dan temanku untuk membuat semua orang tertawa. Hadiahnya nanti juga akan datang dari kitab ini. Kode asli kitab hukum adalah hadiah yang dipilih oleh Mei Gongzi dan Tang San ketika mereka berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur dan memenangkan kejuaraan. Oleh karena itu, wajar jika Mei Gongzi memberikannya kepadanya. Tang San berdiri dengan kode di tangan, berpikir sejenak, lalu menoleh ke meja klan naga tidak jauh dari sana. Kakak Su, bagaimana kalau aku menyusahkanmu? Su Anyu berdiri sambil tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa menggangguku, tapi aku harus mendapat bagian dari hadiah ini. Tang San tertawa, dan berkata, itu tergantung pada keberuntunganmu nanti. Pengadilan leluhur atas nama keadilan, bahkan jika itu untuk membagikan hadiah, aku tentu saja harus mengikuti aturan pengadilan leluhur. Ayo, mari kita naik ke langit. Saat berbicara, dia melompat lebih dulu dan terbang ke udara, diikuti oleh Su Anyu, dan keduanya terbang ke udara pada saat bersamaan. Situasi ini membuat para tamu yang hadir di pesta pernikahan mengingat duel paling seru dalam Battle of the Emperor belum lama ini. Bukankah mereka berdua yang bertarung di udara? Tang San membawa Su Anyu ke ketinggian sekitar 500 meter, sehingga orang-orang di bawah juga bisa melihatnya. Memegang buku hukum di tangan kirinya, dia melambai ke arah Su Anyu dengan tangan kanannya, berkata, Kakak Su, tolong serang aku dengan keterampilan darah unik klan nagamu. Ini hari yang bahagia, ada apa? Kamu masih harus bertarung denganku. Bolehkah aku mengaku kalah? Kata Su Anyu sambil tersenyum masam. Tang San tersenyum dan berkata, jangan salah paham, aku hanya bereksperimen untuk dilihat semua orang. Su Anyu melihat kode di tangannya, dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Saat ini, dia juga tidak memanggil Falan elemen cahaya. Dia menatap Tang San, melambaikan tangan kanannya, dan disertai dengan nyanyian naga yang bergema, cahaya dan bayangan berbentuk naga emas keluar melalui tubuhnya, terbang pertama di sekitar tubuh Su Anyu, dan kemudian barulah dia tiba-tiba bergegas menuju Tang San. Serangan naga cahaya. Ini adalah metode serangan dasar dari garis keturunan naga cahaya. Kekuatan serangan bergantung sepenuhnya pada kekuatan Kastor. Tang San sedikit tersenyum, mengulurkan tangan kirinya, kitab semua hukum terbuka, dan tiba-tiba membuka halaman kosong di tengah, tangan kanannya berputar dan berputar, cahaya keemasan pada kitab semua hukum di tangannya. Su Anyu merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari kitab semua hukum, dan kemudian, dengan mulus, naga cahaya tersedot ke dalam kitab semua hukum dan menghilang. Tang San bahkan tidak mengguncangnya. Solen 5 chapter 1144 artefak yang dapat melahap serangan. Mata Su Anyu menyipit, artefak yang bisa melahap serangan. Ini adalah keberadaan yang luar biasa. Mei Gongzi tidak menggunakan artefak ini selama pertempuran tahta kaisar sebelumnya, tetapi memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Tang San, itu disempurnakan kembali olehnya dan Mei Gongzi, dan tiba-tiba dia sadar. Namun, orang ini sudah sangat kuat, dan sekarang ada satu artefak lagi seperti ini, bahkan lebih kuat. Itu benar-benar bukan nama panggilan yang salah. Petugas mempelai laki-laki, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghapus nama panggilanmu dari Amethyst Coin Warrior, kata Su Anyu tak berdaya, langsung menimbulkan tawa dari para tamu di bawah. Tang San turun dari langit bersamanya, dan kembali ke perjamuan. Kakak Su, jangan khawatir, kode hukumku tidak sesederhana itu. Ada namanya, kitab semua hukum, kata Tang San sambil tersenyum. Begitu ucapan ini keluar, mata para kaisar juga sedikit berubah. Kitab semua hukum, nama ini tidak kecil. Jika orang biasa mengatakan kata-kata seperti itu, mereka hanya akan mencibir, tetapi dari Tang San, seorang pejuang koin ametis, mereka tidak bisa menganggapnya enteng. Tang San memegang buku hukum dengan tangan kirinya, dan membukanya dengan tangan kanannya, memperlihatkan halaman yang baru saja mengambil alih serangan Su Anyu. Segera, semua kaisar dengan jelas melihat bahwa di halaman itu, ada gambar tambahan, yaitu naga suci emas dengan gigi dan cakar, yang terlihat seperti aslinya. Ini, sebagai penghasut, Su Anyu memandang Tang San dengan heran, dan langsung memikirkan sesuatu, kakak Jin, bukankah? Tang San tersenyum sedikit, mengangkat buku hukum di tangannya ke arah langit, dan segera, nyanyian naga yang muncul sebelumnya bergema lagi di langit, kali ini karena datang dari tanah ke langit, itu lebih keras dari sebelumnya.
Hal itu langsung menarik perhatian semua tamu yang hadir. Bayangan naga emas tiba-tiba keluar dari buku hukum di tangan Tang San, langsung ke langit, dan terbang 1000 meter penuh sebelum berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi elemen cahaya lagi dan menghilang. Itu hampir persis sama dengan kegagalan Su Anyu sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua kaisar yang hadir mau tidak mau tergerak. Ini adalah artefak yang luar biasa. Su Anyu adalah kaisar semu, Feng Hao Doulo di tingkat puncak Raja Iblis Besar tingkat ke-11. Meskipun dia tidak habis-habisan dalam serangan tadi, senjata dewa seperti itu dapat sepenuhnya menelan serangannya, yang sudah sangat kuat, entah di mana batasnya. Tapi sekarang, itu benar-benar dapat menggunakan kembali serangan yang ditelannya. Ini bahkan lebih luar biasa. Dalam sekejap, nilai artefak ini berlipat ganda. Tianyan Tianjing Huang mau tak mau berkata, kamu menyebutnya kitab hukum karena bisa menelan semua jenis serangan. Tang San tersenyum dan berkata, bisa dikatakan begitu. Atribut apapun dapat dimakan, tetapi premisnya adalah bahwa itu tidak dapat melebihi kisaran toleransi pengguna. Artinya, jika serangan kakak Su barusan tidak dapat diblokir dengan kultivasiku sendiri, maka kitab hukum secara alami tidak dapat menelannya. Misalnya, jika serangan kaisar berada di luar jangkauan yang dapat ku tanggung ketika mereka menyerangku, maka aku akan menyerapnya ke dalam kitab hukum. Kaisar Iblis Besar Tianhu bertanya, lalu berapa banyak keterampilan yang dapat diserap buku hukummu? Tang San mengguncang buku hukum di tangannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, sekitar sepertiga dari halaman buku ini dapat menyerap keterampilan. Buku hukum di tangannya sangat tebal, setidaknya beberapa ratus halaman, bahkan sepertiganya lebih dari 100 halaman. Meskipun aku tidak tahu persyaratan khusus untuk menggunakannya, bahkan kaisar pun tidak bisa menahan rasa cemburu saat melihat artefak seperti itu. Ras yang berbeda memiliki karakteristik ras yang berbeda, dan banyak kemampuan yang dapat saling melengkapi. Bahkan jika dilengkapi dengan beberapa kemampuan penyembuhan, nilai buku ini akan berlipat ganda. Ini hanyalah artefak di antara artefak. Nilainya sama sekali tidak kalah dengan yang ada di akhir lelang super, dan terlebih lagi. Tang San menoleh ke para tamu, tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari ketika Xiao Mei dan aku sangat bahagia. Jadi, aku punya ide. Selanjutnya, aku bersedia mengambil selusin halaman dari buku hukumku sebagai hadiah. Aku ingin mengundangmu semua untuk menanamkan keterampilan garis keturunan pada mereka masing-masing. Kemudian menawar di tempat. Setiap tamu di tempat kejadian dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Hasil dari pelelangan akan dibagikan secara merata kepada semua orang yang ada di istana leluhur di saat ini. Semua orang, semoga seluruh dunia merayakan bersama. Aku tidak tahu apakah semua orang di bawah mahkota dapat memenuhi keinginan mereka. Membongkar artefak. Dia sebenarnya ingin membongkar artefaknya sendiri sebagai hadiah. Semua orang telah melihat kekuatan artefak tadi, belum lagi kemampuan melahap keterampilan, sudah sangat mengejutkan bisa meledakkan kekuatan ukiran saat menggunakan kemampuan. Dan apa yang dia katakan adalah mereproduksi kemampuan kaisar, bahkan jika serangan yang Tang San sendiri dapat tahan berada di level Raja Iblis Besar, itu adalah kemampuan yang ditunjukkan kaisar ketika dia berada di level Raja Iblis Agung. Ada halaman artefak seperti itu, yang setara dengan halaman keterampilan ofensif sekali pakai. Untuk kaisar dan di bawahnya, level apapun sangat berguna, dan kemampuan kaisar yang berbeda juga berbeda. Siapa yang tidak ingin mendapatkan hal sebagus itu? Apakah kekuatan Su Anyu kuat? Dia hampir terbegal oleh 3 artefak sekali pakai. Kondisi penggunaan artefak satu kali ini sangat rendah, tetapi kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika itu hanya ranah Raja Iblis yang hebat, bukan ranah kaisar, itu pasti tak ternilai harganya. Sekarang Tang San benar-benar ingin mengeluarkan lebih dari selusin artefak ini untuk pelelangan di tempat, penonton langsung meledak. Itu juga membuat seluruh istana leluhur, dan bahkan seluruh benua yang menonton siaran langsung, mendidih. Orang-orang di pengadilan leluhur secara alami adalah yang paling bersemangat, dan hasil dari pelelangan mutlak diperlukan. Meskipun pengadilan leluhur memiliki banyak orang saat ini, itu akan menghasilkan banyak pendapatan jika mereka dibagi rata, adalah satuan kuantitas, meski dipecah menjadi koin elemen, diperkirakan setiap orang di Zuting bisa mendapatkan banyak uang. Bahkan para penjaga istana leluhur yang bertugas menjaga bagian luar semuanya sedang bersemangat saat ini, mereka pasti mendapat bagian. Dan di seluruh benua, monster dan roh yang menonton pernikahan ini, awalnya karena mereka memasuki perjamuan, pernikahan hampir berakhir,
dan mereka semua akan bubar, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada lelang lain seperti ini, mereka segera menjadi bersemangat lagi. Bangunlah, siap untuk melihat kemampuan seperti apa yang akan ditawar Tang San dengan menggosok artefak ini. Tiba-tiba, perhatian seluruh benua sekali lagi terfokus pada pelelangan ini. Tianyang Tianjing Huang tertawa, kamu benar-benar pantas menjadi prajurit koin ametis, kamu sangat murah hati, artefakmu, bahkan kaisar kami akan tergoda. Apakah kamu benar-benar bersedia untuk mengambil bagian? Tang San tersenyum dan berkata, artefak ini sebenarnya memiliki keterbatasan, yaitu kemampuannya sendiri. Aku tidak tahu apakah tingkat kaisar dapat menggosok tingkat kemampuannya yang sama, tetapi saat ini, daya dukungnya masih terbatas, puncaknya dari Raja Iblis Besar harus menjadi batasnya. Kata-katanya tidak salah, buku semua hukum memiliki begitu banyak halaman. Jika kamu ingin mencetak semua kemampuan tingkat kaisar, bahkan jika kamu adalah senjata dewa, kamu tidak dapat melakukannya. Tentu saja, jika kitab semua dharma memungkinkan dia untuk mengumpulkan waktu yang cukup lama, dan dia mencapai tingkat kaisar, akan sulit untuk mengatakannya. Para kaisar yang hadir merasa lega ketika mendengar bahwa mereka tidak dapat mencetak kemampuan tingkat kaisar. Ini memiliki efek yang jauh lebih sedikit pada mereka. Oke, aku mewakili diriku sendiri, dan aku akan bermain denganmu, kata Tianyang Tianjing Huang sambil tersenyum. Melihat wajahnya yang agak ilusi, Tang San mau tidak mau mengingat wajah aslinya yang terungkap sebelumnya, wajah ini tidak kalah dengan Kaisar Liu Li Tianjing. Terima kasih telah memenuhi keluhanku, kata Tang San sambil tersenyum. Kaisar Iblis Agung Tianhu tersenyum dan berkata, jika kami tidak memenuhimu, bukankah kami akan menyinggung orang-orang dari seluruh istana leluhur? Mari kita semua datang dan bermain bersama.